saya ingin klarifikasi juga, sebetulnya koreksi untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 itu bisa mencapai 4-5%. Dan tentunya mengingat, kita sudah melihat, collapse, dari aggregate demand, ini sudah banyak sekali di sektor real, dan di masyarakat luas, terjadinya insolvency konsumsi. Ya, jadi sudah banyak sekali konsumen itu yang sudah tidak solvent lagi, mengingat bahwasanya 55-60% dari kue ekonomi kita itu terkait dengan propensitas konsumsi. Kita nggak bisa terlalu berharap banyak untuk kuartal 2, 3, dan 4 itu. Jadinya beberapa kali saya menyampaikan, kalau memang kita mau memulihkan ekonomi, ya, yang pertama adalah untuk menghindari atau mencegah eh, terus terjadinya insolvency dari konsumsi, yaitu di demand side. Dan kalau itu sudah bisa diselesaikan dan bisa dipulihkan, tentunya kita juga harus memikirkan di sisi pasoknya, sisi produksinya, yang mana itu nggak bisa ditinggalkan saja. Kalau tidak dipikirkan dan tidak dipulihkan, itu justru akan sangat struktural di perekonomian Indonesia. Apakah itu tahun 2020 akhir, ataupun tahun 2021 dan 2022 ke depan. Stimulus apa dari pemerintah yang bisa ditambah lagi untuk demand side yang tadi Bapak sampaikan? Saya beberapa kali, mungkin saya ingin mengklarifikasi juga, beberapa kali saya salah tafsir seakan-akan saya menganjurkan untuk dicetaknya uang dengan skala yang begitu besar, yaitu bisa sampai 4.000 triliun. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau memang kita mau memikirkan dua-duanya, yaitu sisi pasok dan sisi demand atau daya beli, itu bisa mencapai angka yang sespektakuler seperti itu. Tapi kalau kita bisa melakukan langkah yang cepat dan tepat, itu saya rasa mungkin saja tidak memerlukan angka yang sespektakuler seperti itu. Nah, kalau saya lihat stimulus yang sudah dirancang oleh pemerintah sejumlah 405, itu saya rasa masih kurang. Hanya untuk kepentingan demand side saja, mengingat bahwasanya ini collapse terhadap atau insolvency terhadap konsumsi, ini sudah cukup merata dan daya beli sudah berkurang, dan mengingat bahwasanya dari jumlah pekerja yang saya sudah sampaikan, yaitu 130 juta, itu mungkin sudah 30-40% sudah tidak berdaya, tidak bisa diberdayakan seperti sebelumnya, sehingga daya beli mereka itu sudah sangat berkurang. Nah, ini yang harus dipikirkan supaya kita bisa mencegah terjadinya insolvency terhadap konsumsi. Nah, hitungan saya sebelumnya itu kalau dari sisi demand itu dan juga tentunya atau jaring pengaman sosial itu bisa mencapai 1.000 sampai 1.600 triliun, jauh di atas angka 405 yang sudah diumumkan. Tentunya yang saya mau highlight juga di sini adalah seringkali ada mungkin komentar mengenai isu moral hazard dan apapun lah. Saya melihat kalau tahun 2020 ini agak beda dengan tahun 98, di mana satu yang sangat bisa mengamankan ekonomi kita di tahun 98 itu adalah UKM, di mana sekarang yang sangat kena atau terdampak itu adalah sektor UMKM. Dan tahun 98, perbedaan keduanya adalah waktu itu justru isu moral hazard yang menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antar bank dan juga ketidakpercayaan antara masyarakat dengan sektor perbankan. Di mana sekarang saya rasa pada umumnya teman-teman kita yang berada di sektor UMKM dan juga di sektor perbankan itu sangat sudah beritikat baik, dan isu moral hazard itu saya rasa cukup agak salah parkir, di mana kalau umpamanya stimulus yang dipikirkan ini bisa menjadi jauh di atas 405 triliun. Tentunya yang harus dipastikan adalah pipanisasi atau pipa-pipa penyaluran dari angka stimulus tersebut. Kalau tentunya pipanya itu tidak disiapkan dengan baik, khususnya untuk bantuan sosial dan stabilitas sosial dan urusan kesehatan, ya mungkin akan terjadi isu-isu moral hazard. Saya rasa ini nggak begitu gampang untuk kita mengasumsikan bahwasanya isu moral hazard itu akan langsung terjadi. Kalau kita lakukan pipanisasinya secara dengan baik,
dan kalau jumlahnya itu tepat dan cepat, saya rasa pemulihan ekonomi ini akan sangat bisa diselesaikan dengan cara yang bijaksana.